Assalamualaikum Sobat Football United. Konferensi pers Ruben Amorim memberikan pernyataannya terkait dengan kekalahan Manchester United menghadapi tuan rumah Aston Villa. Gue sudah bahas reviewnya, gue sudah bahas rating pemain. Sekarang membahas seperti biasa konferensi pers dari Ruben Amorim. Apakah dia memiliki pendapat tentang situasi skuad dari Manchester United ya, yang di pertandingan menghadapi Aston Villa ini tanpa Matthijs de Ligt, tanpa Harry Maguire, tanpa Nocer Mazraoui, tanpa Casemiro, tanpa Ahmad, tanpa Mbeumo, dan tanpa Kobbie Mainoo. Jadi tanpa 7 pemain tim utama Manchester United. Dan menurut gua, apakah misalnya karena AFCON lalu katakanlah ya mengambil AFCON sebagai alasan, ya buat gue tuh bukan sebuah bercandaan ya, tapi memang kenyataannya pemain yang ikut AFCON, Mazraoui, Ahmad dan juga Mbeumo, ini pemain yang menghuni posisi kanan semua, dari depan sampai belakang, belakang sampai depan. Dan fakta bahwa Manchester United, terutama dari sisi serangan, ini mengandalkan betul sisi kanannya, dan absennya pemain-pemain tersebut jelas memberikan perbedaan kualitasnya di permainan Manchester United. Jadi ya alasan AFCON buat gue bukan alasan yang lucu atau kadang dikatakan kocak atau bercanda. Buat gue memang alasan yang masuk akal gitu ya. Mungkin juga kalau ada yang berbicara, kalau kalah cari alasan, enggak, kalah menjelaskan. Ya namanya juga channel football, membahas, menang ya dibahas juga, kalah ya tentu saja juga dibahas ya. Kadang justru gue kalau baca hal-hal seperti itu tentu saja bebas komentar seperti apapun, tapi kan boleh juga kan ya komentarnya ditanggapin. Agak lucu aja, tapi salah satu hal menurut gue yang juga menarik di pertandingan menghadapi Aston Villa yaitu adalah cederanya Bruno Fernandes ya. Gue juga ingin melihat ini apa kira-kira tanggapan dari Ruben Amorim. Langsung aja Ruben Amorim berkata, tidak beruntung. Saya pikir kita adalah tim yang lebih baik hari ini. Kita tidak beruntung, walaupun dengan cederanya Bruno, tapi sepanjang pertandingan walaupun tanpa dia, kita tetap tim yang lebih baik. Kita menghentikan transisi dengan sangat baik dan mereka juga melakukannya dengan baik. Kita melakukan pekerjaan yang bagus dan ini mungkin sesuatu yang tidak akan diingat besok ya, karena apa yang penting yaitu adalah hasil. Ya ada hal yang menurut gue, langsung aja gue berikan pendapat mungkin secara ringan amatiran. Tim yang lebih baik, kalau dari lihat permainan ya, menurut gue Manchester United lebih menguasai. Manchester United juga bisa menghentikan tidak seluruhnya, tapi sebagian besar transisi yang berusaha untuk dilakukan oleh tim dari Unai Emery. Dan ini terjadi di 2 babak ya, babak pertama dan juga babak kedua. Gol yang diciptakan oleh Aston Villa juga sebenarnya melalui proses transisi itu sendiri, walaupun ada kesalahan individu menurut gue ya, ataupun koordinasi di sana. Tapi kalau melihat secara keseluruhan, ya Manchester United bahkan tidak terlihat sebagai tim tamu yang kehilangan banyak pemain intinya ketika menghadapi Aston Villa. Padahal Aston Villa memiliki peringkat yang lebih baik, mereka memiliki rekor yang juga lebih baik daripada Manchester United, tapi itu tidak terlihat di atas lapangan. Artinya Manchester United bisa memberikan perlawanan, mengimbangi, bahkan di beberapa situasi mereka lebih unggul ya. Tapi seperti yang Ruben Amorim katakan, yang akan lebih diingat adalah hasilnya ya. Kita sudah tahu bahwa Aston Villa akan bermain ya dengan semua pemain lebih ke dalam, dan kita butuh memperbanyak situasi ini. Kita telah latihan seperti itu. Kita juga melakukan opsi-opsi berbeda dan kita bisa memainkan starting 11 yang berbeda tergantung pertandingannya. Jadi kita lebih baik dari hal tersebut. Lagi-lagi saya pikir kita sebenarnya lebih layak mendapatkan hasil lebih hari ini, tapi
tim yang lebih baik tidak menang. Saya melihat dari awal musim ini ya, tim yang melaju ke depan, tapi kadang-kadang sedikit santai dan kadang-kadang tidak ada di sana di momentum untuk berjuang. Hari ini situasinya berbeda. Kita merupakan tim yang lebih baik melawan tim yang sangat kuat di kandang dan juga memiliki rekor pertandingan yang bagus. Kita tidak beruntung hari ini. Mungkin ini juga yang sedikit menjelaskan kenapa kok Aston Villa memiliki peringkat yang tinggi dengan rekor pertandingan yang bagus. Ya karena rekor pertandingan bagus maka peringkatnya tinggi. Tapi kalau dilihat dari angka misalnya statistik ya, bagaimana mereka membuat peluang, XG-nya, lalu juga akan berpengaruh ke X-point-nya dan lain-lain yang sempat dibahas juga oleh Opta. Mereka tidak bagus gitu loh angkanya. Dan di pertandingan menghadapi Manchester United menurut gue seperti kayak menjelaskan begitu ya, bahwa Unai Emery ini langsung straight to the goal, langsung menuju ke hasilnya gitu. Mereka tidak melakukan pressing yang tinggi, mereka lebih banyak menunggu di daerahnya dengan rapat ya, antara lini tengah dan juga lini belakang, dan mereka jelas mengandalkan kecepatan pemain depannya, pemain serangnya untuk melakukan transisi. Saya pikir kita lebih baik daripada pertandingan sebelumnya dengan banyak masalah untuk diselesaikan, dan segala masalah yang kita hadapi akhir-akhir ini, saya pikir kita melakukan pekerjaan yang bagus. Seperti di pertandingan yang lain, ketika kita menang, saya selalu mengatakan ya, tidak fokus saja di hasilnya, tapi juga bagaimana proses permainannya. Ini menyakitkan tentu saja, tapi fokus ke penampilan, dan penampilan sebenarnya bagus. Kita butuh untuk berlanjut seperti itu dan mengambil hal ini untuk ke pertandingan selanjutnya. Ya, banyak fans mungkin ya, dan juga media yang dijadikan headline, yang diingat-ingat adalah hasilnya. Padahal menurut gue, ya Manchester United tentu juga mencari hasil, tapi dalam proses kali ini, dalam memperbaiki situasi, bagaimana Manchester United bermain di atas lapangan menurut gue juga penting untuk dilihat. Tentu saja ada banyak kekurangan di pertandingan menghadapi Aston Villa, misalnya ketajaman lini depan, lalu juga konsentrasi lini belakang. Tapi bagaimana secara keseluruhan sebelum pertandingan, Manchester United ini kan, bayangkan tanpa pemain inti banyak lagi, menghadapi Aston Villa yang rekornya lebih luar biasa, peringkatnya jauh lebih tinggi. Tapi ternyata di atas lapangan Manchester United justru sebaliknya nih, lebih banyak menurut gue secara keseluruhan mengontrol jalannya pertandingan. Masalah cedera ini sangat aneh. Sepanjang tahun ini, khususnya waktu-waktu ini ya, kita memiliki banyak masalah, tapi kita harus mengatasi hal tersebut. Dan saya pikir Fletcher ya, Jack Fletcher yang bermain di pertandingan pertamanya ini merupakan berita bagus. Lacy juga seperti itu. Jadi kita harus menemukan solusi untuk ke pertandingan selanjutnya. Percaya kepada pemain akademi ya. Saya adalah manajer untuk 6 tahun dan di Sporting ini semua tentang akademi. Jadi ini tentang sejarah. Semua manajer ingin membawa pemain dari akademi dan tidak mengeluarkan uang banyak ya, karena ini memberikan value tambahan atau nilai tambahan kepada manajer ya, kalau bisa membawa pemain dari akademi ya kan, lalu juga memberi kesempatan membangun, mendevelop sampai bisa menjadi pemain inti, pemain yang luar biasa dan lain-lain. Saya hanya ingin menang dan saya ingin hal itu jelas. Kalau pemain datang dari akademi tidak akan menderita terlalu banyak. Saya hanya ingin membantu klub dan tidak masalah apakah ini dari pemain akademi atau dari pemain luar akademi. Intinya saat ini konsentrasinya jelas ya untuk mendapat permainan yang baik dan juga hasil yang baik. Sehingga pemain mana saja yang diturunkan itu untuk menunjang hal tersebut. Nah dari situ gue menilai ya diturunkannya Jack Fletcher dan juga Lacy ini kabar positif bagi akademi, iya, tapi di sisi lain gue juga melihat bagaimana kedalaman skuad dari Manchester United ya. 2 penjaga gawang ada di bench, di bangku cadangan. Artinya apa? Kedalaman skuad sedang dangkal. Dan
pujian juga untuk pemain-pemain muda tersebut. Tentu saja mereka bekerja keras untuk hal tersebut. Selamat untuk para pelatih di akademi. Kita berusaha untuk melakukan segalanya di waktu yang bersamaan, mengembangkan tim dan juga berusaha untuk melindungi pemain muda dan untuk memberikan mereka bermain di waktu yang tepat. Ini adalah momentumnya, kita membutuhkan pemain-pemain muda ini dan mereka akan berkembang. Saya sangat senang dengan mereka. Situasi menghadapi pertandingan menghadapi Newcastle, kita butuh mempersiapkan ya pemain yang tepat yang kita miliki untuk pertandingan selanjutnya. Kita tidak bisa memakai hal tersebut untuk alasan. Tidak ada yang akan mengingat permasalahan ini. Jadi harus mengatasi hal tersebut dan ini akan membuat kita lebih kuat lagi. Terkait dengan Bruno Fernandes, Ruben Amorim mengatakan ya, saya pikir ini ada masalah jaringan, artinya situasi mungkin dengan otot ya dari Bruno Fernandes. Jadi ini akan memakan waktu ya beberapa saat kita akan lihat. Ini sangat aneh ya. Karena sepanjang tahun ini khususnya waktu ini kita memiliki banyak masalah tapi kita akan mengatasinya. Dan berapa lama misalnya ya Bruno Fernandes ini akan absen? Ruben Amorim mengatakan saya tidak tahu. Saya pikir dia akan kehilangan beberapa pertandingan tapi saya tidak tahu secara spesifik berapa pertandingan. Saya tidak ingin berbicara terkait dengan masalah tersebut. Adalah seorang pemain yang selalu fit dan dia juga menunjukkan kalau dia selalu bisa untuk recovery. Bruno Fernandes menurut gue juga menunjukkan contoh yang baik ya di pertandingan, bagaimana dia tidak ingin digantikan dulu. Bahkan di akhir-akhir babak pertama dia masih berusaha untuk memberikan kontribusi ke permainan di atas lapangan. Baru setelah jeda mungkin ada analisa lebih lanjut dari staff Manchester United sehingga ya diputuskan untuk tidak dimainkan di babak kedua. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya, membahas konferensi pers dari Ruben Amorim. Ada tanggapan, ada komentar seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.